Februari tahun 2022, dunia berubah dalam semalam. Saat barisan baja melintasi perbatasan, Washington dan Brussels meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai bom nuklir ekonomi. Ribuan sanksi dijatuhkan, Rusia diputus dari sistem perbankan global, teknologi barat ditarik, dan para pakar ekonomi dunia satu suara, Rusia akan runtuh dalam 90 hari. Prediksinya sangat logis, tanpa microchip Taiwan, tanpa suku cadang Jerman, dan tanpa akses modal, mesin perang Rusia seharusnya terhenti total dan berkarat. Banyak yang membayangkan pabrik-pabrik di Ural akan sunyi, buruh-buruhnya pulang ke rumah, dan Kremlin akan kehabisan napas logistik. Hari ini, kita akan masuk ke dalam jantung industri pertahanan Rusia. Kita akan membongkar rahasia jalur gelap teknologi, warisan industri era Stalin yang tak tersentuh, hingga strategi ekonomi perang yang kini membuat dunia gemetar. Inilah investigasi mendalam mesin perang Ural. Di dunia barat, sebuah tank seperti M1 Abrams atau Leopard 2 dianggap sebagai mahakarya teknik. Mereka presisi, nyaman, dan sangat canggih. Namun, kecanggihan ini datang dengan harga yang mahal, seperti pada kerumitan logistik. Di sisi lain, Rusia memiliki filosofi yang sangat berbeda. Bagi mereka, tank bukan sekadar kendaraan, melainkan barang habis pakai di medan perang. Inilah rahasia kedua industri Rusia. Filosofi desain yang kasar tank-tank Rusia seperti T-90M atau T-72 yang dimodifikasi, didesain untuk diproduksi massal oleh buruh dengan tingkat keahlian menengah, bukan teknisi spesialis tingkat tinggi. Mereka menggunakan sistem manual, di mana Barat menggunakan sensor elektronik yang rumit. Mengapa? Karena di tengah lumpur dan ledakan, sistem manual jauh lebih mudah diperbaiki daripada komputer yang terbakar. Namun, muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana dengan teknologi pintar, rudal presisi dan sistem bidik malam memerlukan semikonduktor atau microchip yang hanya diproduksi di Taiwan, Korea Selatan, atau Amerika Serikat? Saat sanksi dijatuhkan, dunia mengira produksi rudal jelajah Rusia akan terhenti total. Jika Amerika Serikat mengandalkan supremasi udara dan kapal induk, Rusia mengandalkan sesuatu yang lebih kuno, namun jauh lebih mematikan dalam perang darat, yaitu kereta api. Rusia memiliki jaringan rel kereta api militer yang paling luas dan paling terorganisir di planet ini. Berbeda dengan truk logistik barat yang butuh ribuan pengemudi dan jalan aspal yang mulus. Satu rangkaian kereta api Rusia bisa membawa muatan setara dengan 50 hingga 100 truk dalam sekali jalan. Inilah alasan mengapa mereka tidak peduli dengan lumpur musim semi atau salju musim dingin. Selama rel baja masih terbentang, amunisi, tank, dan pasukan akan terus mengalir tanpa henti dari pabrik-pabrik di Ural langsung ke garis depan. Lebih dari itu, Rusia memiliki unit khusus yang tidak dimiliki banyak negara. Pasukan kereta api, mereka adalah teknisi militer yang mampu membangun kembali jembatan yang hancur atau memasang rel baru hanya dalam hitungan jam. Di Rusia, logistik bukan soal bensin truk, tapi soal kekuatan mesin uap dan baja rel. Namun semua mesin baja ini butuh satu hal, energi. Disinilah
letak kegagalan terbesar sanksi Barat. Mereka mencoba memutus pendapatan minyak Rusia. Namun mereka lupa bahwa Rusia adalah pompa bensin dunia yang memiliki cadangan tak terbatas di tanah mereka sendiri. Saat tentara Barat harus memikirkan biaya bahan bakar yang melonjak dan anggaran pertahanan yang membengkak, militer Rusia menggunakan energi domestik yang harganya sangat murah. Bagi mereka, bensin dan solar bukan komoditas ekspor yang mahal, melainkan sumber daya strategis yang melimpah. Bahkan, saat pipa gas ke Eropa ditutup, Rusia mengalihkan energinya ke dalam negeri untuk menghidupkan pabrik-pabrik baja 24 jam sehari. Inilah paradoksnya. Semakin Barat berusaha memboikot energi Rusia, semakin banyak energi yang tersedia di dalam negeri Rusia untuk menggerakkan mesin-mesin perang mereka. Di Ural, energi tidak pernah menjadi masalah. Masalahnya hanyalah seberapa cepat mereka bisa membakar energi itu untuk memproduksi lebih banyak peluru. Namun, di balik kegagahan mesin-mesin baja ini, ada harga sangat mahal yang harus dibayar oleh rakyat Rusia. Ekonomi perang adalah sebuah pedang bermata dua. Saat pabrik senjata menyerap jutaan tenaga kerja, sektor sipil mulai menderita. Rusia kini menghadapi salah satu krisis tenaga kerja terdahsyat dalam sejarah modernnya. Karena gaji di pabrik tank jauh lebih tinggi daripada menjadi guru atau dokter, terjadi perpindahan besar-besaran sumber daya manusia. Selain itu, dengan jutaan pria yang ditarik ke garis depan atau ke industri militer, sektor konstruksi dan pertanian mulai kekurangan tangan. Rusia mungkin memiliki peluru yang cukup, tapi mereka mulai kesulitan menekan harga pangan dan kebutuhan sehari-hari. Inilah jebakan ekonomi perang. Sekali sebuah negara memutar mesin industrinya untuk perang, sangat sulit untuk berhenti. Jika produksi tank dihentikan besok, jutaan orang akan kehilangan pekerjaan dan ekonomi bisa kolaps seketika. Rusia kini terkunci dalam jalur yang tidak bisa mereka tinggalkan. Kita sedang menyaksikan pergeseran besar dalam sejarah peperangan manusia. Selama dekade terakhir, Barat percaya bahwa perang akan dimenangkan oleh teknologi siluman, satelit canggih, dan serangan presisi. Tapi, pegunungan Ural telah mengingatkan kita pada pelajaran kuno, bahwa dalam perang atrisi, kapasitas industri adalah segalanya. Rusia telah membuktikan bahwa negara yang dianggap paria oleh sistem global bisa menciptakan kemandirian industri yang menakutkan. Mereka telah menunjukkan bahwa jumlah yang banyak bisa menjadi kualitas tersendiri. Namun, pertanyaannya tetap ada. Sampai kapan baja bisa menggantikan roti? Sampai kapan cerobong asap Ural bisa mengepul sebelum kehabisan bahan bakar manusianya? Pada akhirnya, perang ini bukan hanya soal siapa yang memiliki tank terbaik, tapi soal siapa yang memiliki napas paling panjang. Dan saat ini, mesin perang di pedalaman Ural masih terus berputar, mengingatkan dunia bahwa raksasa industri ini belum akan berhenti dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton investigasi mendalam ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian NATO bisa mengejar ketertinggalan produksi ini? Jangan lupa subscribe untuk analisis militer berikutnya. Saya Jejak Layar Perak, pamit.